Kenallah siapa Tuhan itu bagi kita. Ia tidak sama dengan manusia. Tuhan kita adalah pencipta segalanya. Dia tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Saya ulang sekali lagi, manusia punya keterbatasan, tetapi Tuhan kita tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Itu sebabnya Tuhan tidak bisa dibatasi dengan teologi kita. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pengetahuan kita. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan logika kita. Kita berpikir inilah Tuhan, ternyata Tuhan lebih daripada itu. Kita berpikir hanya sampai di sini, tetapi Tuhan bisa bawa lebih lagi pada kita. Saya berdoa kita tidak mengotakkan Tuhan di dalam kemanusiaan kita, tetapi kita menikmati keilahian di dalam kehidupan kita. Sehingga semuanya kita semakin diperluas dan diperluas di dalam nama Yesus. Yang mau diperluas boleh diberikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, semua dalam hidup kita perlu diperluas. Kekayaan kita perlu diperluas. Dan satu-satunya yang mampu mengatasi batasan dalam hidup ini adalah Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya ketika Dia yang tidak terbatas ada bersama dengan kita, maka pasti ada perluasan. Amin. Amin. Alkitab ini adalah buku mukjizat. Ini adalah buku keajaiban. Dari halaman pertama hingga halaman terakhir, semua berisi tentang keajaiban Tuhan, tentang kejadian-kejadian yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Alkitab ini bukan hanya berisi peraturan, tetapi berisi cerita bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib. Pekerjaan-pekerjaan tanda tangan Tuhan, hanya Tuhan saja yang dapat melakukannya. Kebesaran dan keajaiban Tuhan. Dan saudara, Alkitab juga dikatakan di dalamnya, Dia tetap sama dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin. Alkitab bukan hanya buku sejarah, tetapi Alkitab juga adalah buku masa kini dan juga buku harapan untuk masa depan. Karena Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi Alkitab bukan hanya sejarah yang menceritakan ada seseorang bernama Adam, ada seseorang dahulu namanya Abraham, namanya Nuh, namanya Ayub, namanya Daud, tetapi dia juga adalah buku masa kini. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan dahulu, Dia bisa lakukan masa kini. Dan Dia juga adalah buku harapan untuk masa depan, yaitu apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidupmu, dan hidup saya juga ya Tuhan. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Dan hari ini kita akan cerita mengenai orang-orang. Saya rasa tidak usah sampai 7 halaman, mungkin 3-4 orang. Dan kita mengerti bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, Tuhan juga bisa lakukan kepada kita. Amin. Ambil bagianmu anakku, ambil bagianmu. Ambil bagianmu karena Tuhan sedang bercerita tentang hidupmu. Ketika saya lihat apa yang dibuat Tuhan di sini, saya temukan hidup saya juga di sini. Saya temukan kejadian yang sama. Dan saya tahu karena saya tahu itu sama, saya tahu ujungnya adalah kemuliaan. Saya berdoa malam hari ini, saudara tahu Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan di dalam hidupmu. Keajaiban demi keajaiban akan datang. Mukjizat demi mukjizat akan datang. Sampai engkau menang. Sampai engkau dimuliakan. Sampai kita kepada maksud dan panggilan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nomor 1, Adam dan Hawa. Apakah keajaiban yang diterimanya? Ada banyak. Tetapi satu yang saya suka, ialah dia tidak mengalami masa kehamilan dan bayi. Dia langsung diciptakan Tuhan menjadi manusia. Sayang, dengarkan baik-baik. Apa yang mau dikatakan Tuhan? Tuhan bisa membypass masa-masa bagimu. Tuhan bisa membypass dan mempercepat. Tuhan kita dengan tangannya
bisa membentuk engkau, dan engkau melewati masa-masa dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau engkau mengurus sesuatu dalam hidupmu. Tuhan mau engkau memegang sesuatu di kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan akan melewati masa-masa dalam hidupmu. Ada orang yang melewati masa-masa sukar, bukan supaya dia bisa berbangga diri dan juga bisa bersaksi saja, bukan. Tetapi karena ada yang Tuhan mau taruh di tanganmu. Kalau Adam mulai dari bayi lagi sayang, dia tidak akan bisa mengurus Taman Eden. Itu sebabnya Tuhan bypass masa-masa itu, di mana Tuhan sendiri yang membentuk. Bukan lagi alam yang membentuk, bukan lagi hukum biologi yang membentuk, bukan lagi nutrisi yang membentuk. Tangan Allah sendiri yang membentuk. Supaya apa? Supaya Adam boleh segera mengambil bagian untuk menjadi pengawas Taman Eden, untuk melakukan apa yang dikatakan firman. Sayang, dengarkan, di sini ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk segera mengambil bagian. Haleluya! Boleh lebih semangat lagi. Untuk segera mengambil bagian dalam sidang Tuhan ini, dalam pembangunan tubuh Kristus, dalam apa? Dalam perluasan kerajaan sorga. Dan itu sebabnya Tuhan cut. Yang tadinya engkau harusnya menata, dari bawah, Tuhan buat cepat, naik. Kenapa? Karena Tuhan bisa memotong masa-masa dalam hidupmu. Engkau yang berpikir bahwa engkau hanya jadi supervisor, Tuhan bisa jadikan general manager. Engkau yang berpikir engkau hanya punya waktu untuk menjadi golongan menengah, tapi Tuhan angkat engkau menjadi golongan atas. Engkau berpikir hanya sampai di sinilah kalau aku bekerja keras, tapi Tuhan sedang mengadakan percepatan. Amin. Bukan keterampilanmu lagi yang membawa, bukan bosmu melihat dan memberikan pengangkatan. Di dalam hidupmu ada tangan Tuhan yang mulai bekerja. Adam adalah seorang yang menerima bentukan tangan Tuhan langsung. Dia tidak dibentuk secara biologi, perpecahan sel, pergandaan sel. Dia tidak dibentuk secara hukum alam. Dia tidak dibentuk karena adanya nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tangan Allah sendiri yang membentuk, dan nafas Allah yang menghidupkannya. Saya berdoa dalam hidupmu di akhir tahun ini ada tangan Allah yang sedang membentuk, dan ada zoe yang dihembuskan. Supaya apa? Supaya engkau bisa segera mengambil tempatmu di kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan itulah mukjizat yang pertama dari multiple wonders yang kita bicarakan, Adam. Saudara, yang kedua apa? Yang kedua adalah Nuh. Nuh mendapatkan keselamatan di tengah pemusnahan massal di dunia ini. Sayang, dinosaurus yang besar pun tidak dapat melawan pemusnahan massal dari Tuhan. Orang yang paling pintar yang menyombongkan dirinya pun terpaksa mengetok-ngetok pintu bahtera Nuh yang sudah ditutup oleh Tuhan. Sayang, dengarkan baik-baik, pemusnahan massal datang. Tapi Kejadian 6 ayat 8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Keajaiban yang luar biasa. Bagaimana mungkin ketika Alkitab berkata Tuhan melihat ke dunia ini, dan dia melihat bahwa anak manusia itu mengecewakan hatinya, menyakiti hatinya. Tetapi di tengah semua yang gelap itu, ada satu hati yang kecil yang berdetak untuk Tuhan. Dan Tuhan masih bisa menemukannya. Makanya saya katakan ini keajaiban. Di tengah-tengah murkanya yang menyala, dia masih bisa merasakan ada satu detak hati yang berdenyut untuk dia. Dan ini adalah keajaiban. Sayang, itu sebabnya aku katakan padamu, takut Tuhan. Dalam segala apapun yang jadi, tetap sayang sama Tuhan. Sesak pun hatimu dibikin dunia ini, tekanan pun datang bertubi-tubi. Seperti Daud berkata, aku susah hatiku karena aku lihat orang fasik semakin gemuk. Sementara aku yang berusaha menjaga kekudusan begini tertekan. Tapi tetaplah berdenyut untuk Tuhan. Tetaplah menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan kita bisa merasakan dari sorga.
Walau semuanya gelap, dia bisa merasakan ada satu orang yang tetap berseru kepada Tuhan, yang tetap memanggil nama Tuhan, yang tetap berserah pada Tuhan. Dan ini adalah satu keajaiban yang luar biasa, sehingga di antara orang yang banyak itu, haleluya, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nuh diberikan kasih karunia untuk apa? Untuk diberikan kepada orang lain dan untuk digandakan melalui kita. Tahukah saudara, tanpa kasih karunia, tanpa Nuh memberikan pada orang lain, tidak akan ada binatang-binatang yang diselamatkan. Tidak akan ada, saudara, tidak akan ada pergandaan. Bumi akan kehilangan spesies-spesies. Seperti kita kehilangan spesies-spesies yang besar, seperti yang namanya hanya bisa kita lihat dalam buku-buku sejarah. Saya dengarkan baik-baik. Kita diselamatkan, diberikan kasih karunia supaya kita bisa melakukan 4 hal. Yang pertama sekali, kasih karunia yang diberikan Tuhan pada kita melalui mukjizatnya, di mana Tuhan bisa membedakan engkau dengan tetanggamu, membedakan engkau dengan orang-orang di tempat pekerjaanmu. Kalau orang lain semuanya sibuk cari duit, dia bisa rasakan detak hatimu yang tetap berpaut padanya. Amin. Kenapa Tuhan bisa lakukan itu? Karena kasih karunia yang melimpah padamu. Gunanya untuk apa? 4 hal. Nomor 1, untuk membangun bahtera. Satu naungan bagi kita untuk membangun gereja Tuhan ini. Saudara lihat, ketika Tuhan memberikan pada saya kesempatan untuk memimpin gereja ini, kita tidak berhenti-henti membangun gereja ini. Kita bangun manusianya, kita bangun visinya, kita bangun orang-orangnya. Semuanya kita melakukan bagian kita untuk membangun bahtera, membangun satu tempat di mana ketika datang bahaya kita aman di situ. Di mana ketika datang kesusahan engkau boleh datang kemari. Itu sebabnya di luar kita katakan welcome home. Kenapa? Karena di rumah seorang anak dilindungi. Di rumah seorang anak merasakan nyaman. Yang mengerti katakan amin. Di luar sana boleh ada air bah, di luar sana boleh ada kematian, tapi di dalam bahtera kami semuanya selamat. Nuh diberikan kasih karunia untuk apa? Untuk membangun bahtera. Semua kita di sini, mari bangun sidang Tuhan ini. Tidak secara kebetulan kau ada di sini. Tidak secara kebetulan kau ada pada departemenmu. Kalau kau ada dalam departemen, katakanlah penyambut tamu. Jadilah penyambut tamu yang paling manis di kota kita, kota Medan. Biar senyummu selalu diingat. Yang mengerti katakan amin. Maka sekarang ayo kita bangun kelompok selmu. Ayo kita jadi pemimpin kelompok sel yang baik. Jadi pendoa syafaat yang baik. Pemusik yang baik. Jadi penyanyi yang baik. Amin. Mari bangun bahtera. Mari bangun gereja ini. Amin. Tuhan berikan padamu mukjizat luar biasa. Wonders. Yaitu kasih karunia. Sedangkan saya, saudara, mencari buku saja. Susahnya minta ampun. Sampai sekarang gak dapat buku itu entah di mana. Tapi Tuhan bisa menemukan engkau. Tuhan bisa menemukan engkau. Engkau ada di sini karena Tuhan menemukan engkau. Mari kita bangun bahtera nomor 1. Yang semangat katakan amin. Nomor 2, dia beritakan Injil keselamatan kepada segala makhluk dikatakan oleh Yesus. Kenapa? Karena itulah maka binatang-binatang itu mau masuk. Sayang, Alkitab berkata ditiupnya sangkakala maka datanglah binatang-binatang itu. Tidak sayang, karena sudah ada pengajaran terlebih dahulu. Sangkakala itu hanya sebagai satu penanda. Tidak ada satu pun yang istimewa daripada tiupan daripada Nuh. Gak ada. Tapi karena dia sudah berkata berkali-kali, dia digemakan pada semua orang, kepada semua binatang-binatang, kepada semua pohon-pohon, sehingga pohon-pohon pun merelakan dirinya untuk jadi jalan keselamatan, jadi bahtera. Haleluya. Haleluya. Alkitab berkata beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil kepada semuanya. Yang suka cita katakan amin. Baru panggillah mereka masuk ke dalam bahtera. Amin. Panggil mereka masuk dalam bahtera. Jangan hanya beritakan mereka di luar.
Kita boleh membuka pos PI. Kita bisa pergi kepada mereka. Kita buka ibadah di perusahaan ini, di di sekolah ini, di sekolah tinggi ini, di fakultas ini. Bagus, lanjutkan dalam nama Yesus. Tapi lebih daripada itu, panggil mereka masuk Gereja Kemenangan Indonesia, masuk ke Bahtera. Amin, saudaraku. Amin. Dan ada satu yang dilupakan oleh banyak orang, termasuk saya dahulu. Ternyata setelah masuk di Bahtera, Nuh memelihara mereka. Sayang, bisakah saudara bayangkan di mana Bahtera itu hanya satu-satunya tempat bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini? Saya gak bisa bayangkan. Saudara, tidak ada yang mati, tidak ada upacara penguburan. Kemana mau dikuburkan? Yang mengerti katakan amin. Bayangkan, di situ ada singa, dan di situ juga ada domba. Di situ juga ada ada macan tutul. Di situ juga ada kijang. Saya nggak tahu apa yang dipercakapkan mereka. Mungkin ada waktunya saudara bahan makanan kurang, sehingga singa mulai berkata, kelihatannya kau lezat sekali, katanya kepada babi. Yang mengerti katakan amin. Tapi tak bagaimana cara Nuh, si babi tetap hidup sehingga kita masih bisa makan babi panggang hari ini. Sementara sapi melahirkan saudara, macan kumbang sudah melihat di belakangnya. Saudara bisa bayangkan itu lebih parah dari kebun binatang manapun. Tetapi begitulah keadaan gereja, di mana kalau ada pemimpinnya yang penuh kasih karunia, maka semuanya bisa berkembang dengan baik. Saya berdoa kiranya kasih karunia Tuhan melimpah atas kita semua sebagai pemimpin-pemimpin di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, sehingga walaupun ada singa, domba, segala jenis orang-orang di kelompok sel kita, semua boleh berkembang, berganda, berdamai dengan baik. Haleluya. Ini adalah keajaiban Nuh. Kita berbicara multiple wonders, keajaiban-keajaiban. Nah sekarang nomor 3. Siapakah yang diberikan Tuhan mukjizat lagi? Abraham. Abraham sudah kaya raya tapi butuh mukjizat untuk mendapatkan keturunan. Suatu ketika Tuhan datang padanya dan berkata, Abraham, aku mau memberkati engkau lebih lagi. Dan Abraham berkata, untuk apa lagi Tuhan? Udah, aku gak mau lagi berkat. Ini adalah satu doa yang aneh. Karena saya hari ini, kalau Tuhan datang pada saya melalui penglihatan, Gideon Munte, jangan takut, upahmu akan menjadi sangat besar. Saya langsung tanya pada Tuhan, kapan bisa ku terima upahku Tuhan? Haleluya. Haleluya. Bonusmu akan sangat banyak. Bolehkah aku terima besok ya Bapa? Itu yang saya tanya. Tapi Abraham berkata, Tuhan, saya bacakan pada saudara Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham melalui satu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tapi Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apalagi yang akan kau berikan pada aku, karena aku akan meninggal dan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Apalagi mau kau kasih? Udahlah, gak butuh lagi. Siapa yang butuh berkat dari Tuhan, katakan saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Yang suka cita katakan amin. Tetapi sebenarnya ayat ini menunjukkan satu perkara lagi. Pada akhirnya memang Abraham mendapatkan anak. Dan kita tahu semua anaknya Ishak. Dan dari situ berkembang terus menjadi Israel yang sampai hari ini tak terkalahkan. Haleluya. Amin. Tuhan mau mengembangkan satu benih yang tak terkalahkan daripadamu. Saya ulangi sekali lagi. Abraham mengerti tentang hal ini, dan dia tahu bahwa kekayaan bisa lenyap, tahu kedudukan bisa hilang, tetapi dia tahu benih dari Tuhan tidak akan bisa lenyap. Itu sebabnya, haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bukan kekayaan itu tidak penting. Dalam nama Yesus jadilah kaya, jadilah kaya, jadilah kaya, jadilah kaya dalam nama Yesus.
Dan itu juga adalah mukjizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi lebih daripada itu, ada namanya benih memberi buah. Benih yang menjadi buah. Saudara kasih, dalam nama Yesus, Abraham sampai menolak berkat, menolak upah, karena baginya lebih penting ada benih, lebih penting ada buah. Sayang, selama kita masih mengejar kekayaan lebih daripada berbuah, kekayaan itu tidak akan pernah datang pada kita. Amin. Dan sayang, tapi Abraham tahu, apalagi yang mau kau kasih sama aku? Aku butuh keturunan. Aku butuh buah. Aku butuh produksi. GKI butuh produksi. Dan ketika kita berproduksi, dari situlah kita akan mendapatkan upah dan kekayaan. Satu pabrik yang besar tanpa produksi nggak ada gunanya, saya. Mau gimana pun lengkapnya, mau gimana pun fasilitasnya, mau gimana pun mewahnya pabrik itu, tapi kalau tidak berproduksi pasti akan bangkrut. Kalau dia berproduksi, dia akan berkembang. Engkau adalah pribadi yang menerima keajaiban, tetapi engkau harus berkembang. Tuhan sudah berkati, dan semua yang diberikan Tuhan pada kita harus balik jadi buah. Saya berdoa semuanya kita harus jadi buah. Berapa lama seorang harus berbuah? Lukas 13 ayat 7 berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma? Tuhan berkata seorang yang sudah 3 tahun harus memberikan buah. Tahun pertama mungkin dia masih belajar Eagle Class, dia belajar Lion Class. Tahun kedua dia sudah harus masuk kepada pelayanan. Dan tahun ketiga dia sudah harus berbuah. Haleluya. Haleluya. Ishak adalah seorang yang ditekan, yang dalam hidupnya banyak permusuhan dan pertengkaran, tetapi sangat kaya raya. Nah saudara kasih, dalam nama Yesus, Ishak dimusuhi oleh pemerintah pada zamannya. Dan saudara, tahukah saudara bahwa Ishak semakin kaya karena dimusuhi oleh pemerintah? Saya bacakan ayatnya supaya kita bersuka cita akan hal ini. Yang suka cita katakan amin. Kejadian 26 ayat 15. Ini adalah keajaiban yang diterima oleh Ishak. Salah satu di antara banyak. Segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya Ishak oleh hamba-hamba ayahnya itu ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Nah saudara, semua sumber kehidupan, sumber berkat, sumur itu perlu untuk memberi makan domba-domba. Sumur itu perlu untuk bercocok tanam, tapi ditutup. Tapi dengar baik-baik, Tuhan mengangkat orang-orang itu sehingga dia lebih kuat daripada pemerintah yang menekannya. Saya bacakan ayatnya, Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Lalu kemudian ayat 16 dikatakan begini, lalu datanglah raja orang Filistin Abimelek kepada Ishak dan berkata, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kenapa? Karena ada Tuhan. Karena satu tempat Tuhan akan memberikan Rehobot. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Katanya, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran pada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Rehobot artinya kelonggaran, kedamaian, kelegaan, kebebasan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Ishak menamakan sumur itu kebebasan. Katanya sekarang Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk tinggal di negeri ini, dan kita akan menjadi makmur di sini. Saya berdoa bahwa kita akan ada kebebasan di kota kita, kota Medan, di Indonesia. Kebebasan bagi Gereja Kemenangan Indonesia, dan kita bisa makmur di sini. Kita tidak akan menjadi musuh pemerintah, tapi kita akan menjadi teman pemerintah. Kalau ada yang menekan, haleluya, kita mundur, karena kita tahu ada tempat Rehobot bagi kita. Sayang, dengarkan, itu bukan hanya berlaku bagi pemerintah, itu artinya berlaku bagi orang yang ada di atasmu.
Bosmu menekan, mundurlah. Jangan marah. Gurumu menekan, jangan marah. Kenapa? Karena akan ada Rehobot bagimu, tempat di mana engkau mengalami kelegaan dan kemakmuran. Sekali lagi, saya berdoa, akan ada Rehobot bagi engkau yang tertekan. Akan ada Rehobot bagi engkau yang tertekan. Satu mukjizat yang luar biasa, di mana betul di situ engkau akan menjadi makmur melebihi orang-orang yang menekan engkau dalam nama Yesus. Boleh lebih semangat lagi? Yang setuju katakan amin. Saya bacakan aja dengan cepat. Yakub adalah seorang yang dikejar oleh masa lalunya. Dia seorang penipu, tetapi dia ditipu juga. Dia ditipu oleh Laban. Dia menikah dengan Rahel, tapi yang diberikan Lea. Dan Laban dengan senyum berkata, bekerjalah kepadaku 7 tahun lagi. Dan karena cintanya kepada Rahel, 7 tahun itu bagaikan 7 hari. Makanya jangan bohong nakku. Jangan menipu. Amin. Dan Yakub mengeluh kepada Laban. Laban berkata, kenapa kau lari? Yakub berkata, kayak mana aku gak lari? 10 kali kau tukar upahku. 10 kali ditukar upahnya saya. Yang berbintik-bintik itu jadi punyamu, kata Laban. Berbintik-bintik pula semuanya. Yang kemarin itu kan yang berbintik-bintik punyaku, katanya pula. Gak apa-apa, kata si Yakub. Yang polos punyaku semua. Gak berapa lama polos pula lagi semuanya punya dia. Ini punya aku semua yang polos, kata. 10 kali ditukarnya. Maka capek Yakub, capek betul. Sayang, gak usahlah pakai bohong-bohong. Capek. Lurus saja pun capek, konon lagi bengkang-bengkok. Yang mengerti yang saya katakan ini katakan amin. Orang mau ngomong apa suka hati dia, sementara dia ngomong kita diberkati. Sementara dia ngomong kita diberkati. Satu hari kita akan menemukan kita diberkati lebih daripada penguasa itu tadi. Yang suka cita katakan amin. Satu hari dia berhadapan lagi sama Esau. Kejadian 32:7 berkata, sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Sesak dia. Sayang, tapi Yakub mengalami mukjizat. Dia bergumul dengan Allah. Dan Allah berkata, orang yang berdoa seperti ini bukan seorang penipu lagi. Doa mengubahkan kehidupan seorang. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan berkata, engkau bukan Yakub. Siapa namamu? Yakub. Engkau bukan Yakub karena engkau telah bergumul melawan Allah dan menang. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, hidupnya pasti berubah. Dan ini juga mukjizat. Dengarkan saya baik-baik. Saya mau satu hari sorga akan mengkonfirmasi kepada kita. Dan dia berkata, orang yang berdoa seperti ini bukan orang miskin. Orang yang berdoa seperti ini bukan orang yang dihinakan. Orang yang berdoa seperti ini bukan orang di kelas bawah. Orang yang berdoa seperti ini adalah Israel, pangerannya Allah. Saudara tahu apa itu pangeran? Pangeran adalah orang yang menunggu pada saatnya dia jadi raja. Saya ulangi, Israel artinya pangerannya Allah, putra mahkota Allah. Yang mengerti katakan amin. Selain daripada raja, yang paling dijaga oleh kerajaan adalah putra mahkota. Yang mengerti katakan amin. Sayang, seorang penipu, Yakub, berubah menjadi putra mahkota Allah. Kenapa? Karena di balik takutnya, di balik masa lalunya, kebutuhannya, dia berdoa, 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 bergumul. Amin. Lepaskan aku, udah capek aku. Lukas 18 berkata, demikian juga. Jangan sampai nanti dia menyerang aku, kata hakim yang lalim itu. Dan Yakub berkata, tidak, sampai kau kabulkan. Persis seperti Lukas 18. Karena Alkitab berkata, memang itulah yang akan dibuat Tuhan bagi orang-orang yang berdoa. Hari ini, engkau mau mendapatkan multiple wonders, mukjizat yang berganda-ganda. Doa, 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 doa. Haleluya.
sorga mengkonfirmasi, bukan masa lalu lagi yang menentukan engkau, tapi masa depan yang sudah menantikan engkau. Tuhan kita masih sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Siapakah engkau? Dalam nama Yesus, sebelum tahun ini berakhir, engkau pun dapat mukjizat. Engkau pun dapat mukjizat. Saya pun dapat mukjizat. Sebab Dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah orang-orang yang tidak sempurna. Allah orang-orang yang melakukan dosa, kesalahan, kesilapan. Allah orang-orang yang capek dengan hidupnya, dikejar oleh masa lalunya, yang sesak hatinya. Dia juga mau menjadikan kita pangeran sorga, ahli waris kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berkenan dengan mukjizatnya dan keajaibannya yang berganda-ganda. Tuhan, aku berdoa, ada beberapa di antara kami yang menerima mukjizat Tuhan. Jadi di dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah keajaiban yang berganda-ganda dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus berkati.